anak-anak muda sangat dekat banget dengan kekerasan. Mau masuk geng motor langsung bacok orang. Jadi kita berpikir bahwa ini relevan, waktunya untuk kita bikin film ini supaya jadi pemantik percakapan. Karena apa? Kita menutup mata, kita in denial. Kalau misal terjadi di sebuah bangsa yang beradab, ada anak muda ngebacok stranger hanya untuk bisa diterima di sebuah geng motor, itu jadi berita nasional dan semua orang akan concern. Tapi enggak, biasa aja. Indonesia biasa aja, kelitih biasa aja. Ada berita tapi nggak ada yang tentu oh my god what's going on, itu nggak ada. Jadi aku sama teman-teman dari Kamensi Pictures membuat film ini, itu latar belakangnya. Yang kedua, ketika kita membuat film ini, kita sepakat bahwa film ini harus diisi oleh bukan saja kru tentunya kita udah berbicara sebelumnya orang-orang yang punya visi yang sama, nilai yang sama. Para pemainnya juga harus memiliki concern. Pemainnya juga harus ada isinya, memiliki keresahan yang sama. Misalnya Morgan Oey, ketika dia datang ke kantor Kamensi Pictures, kita nggak baca skrip dialog segala macam, kita berbicara, ngobrol, aku ceritain apa yang mau kita buat dan aku pengen tahu pikiran dia seperti apa. Dan mungkin bisa cerita Morgan gimana proses. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, kalian sudah hadir, thank you. Waktu itu ngobrol sama abang ceritain plotline-nya bang ya, storyline. Kalau misalnya pengen bikin film dengan isu yang ingin membawa budaya kekerasan pada remaja, sistem pendidikan yang korup, dan juga konflik-konflik horizontal yang terjadi ya bang ya, termasuk salah satunya adalah konflik rasial yang mungkin sampai sekarang, mungkin sampai detik ini juga masih banyak terjadi di luar sana gitu. Dan sebagai salah satu warga keturunan, walaupun saya tidak mengalami secara langsung, tapi dampak traumatisnya tuh saya percaya nationwide itu berasa banget, ketakutannya, traumatiknya. Jadi waktu abang ceritain soal cerita dan karakter yang ditawarkan kepada saya yaitu Edwin, saya merasa relate banget dengan karakter Edwin yang punya generational trauma yang mungkin diturunin dari kakek dan nenek saya dari tahun 65. Kalau bisa saya cerita, dulu kakek dan nenek saya sempat disuruh pulang ke Tiongkok dulu, suruh naik kapal lah tahun 60-an gitu. Cuma mereka akhirnya memilih tetap menetap di sini. Terus terjadi lagi 98 dan itu mungkin keresahan yang aku pengen kasih sih, dan aku merasa aku relate sama Edwin karena growing up sebagai warga negara yang keturunan, aku merasa aku tuh kadang suara aku tuh nggak matters di society gitu sebelum jadi public figure dari kecil gitu. Jadi kita merasa kayak keluarga kita ya udahlah, kita nggak usah ikut-ikutan lah gitu, karena ya udah kita cari aman aja, karena isu-isu yang dibahas kayaknya bikin kita nggak nyaman dan juga suara kita kayaknya nggak diperlukan. Tapi sejak aku ngobrol sama abang, sejak aku berproses di sini dan akhirnya keterima, aku merasa perspektif aku dalam diri aku sedikit berubah, kayak oh ternyata suara aku matters ya. Itu sih yang bisa aku sharing. Thank you. Ada lagi?